Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Aprilia Pratiwi, NIM A410180086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik fungsi trigonometri. Jadi materi ini adalah materi matematika yang diajarkan pada SMP kelas 8, kemudian dilanjutkan pada SMA tepatnya kelas 10. Yang akan saya jelaskan di sini adalah grafik fungsi kosinus. Namun, kita harus mengetahui pengertian grafik fungsi trigonometri itu sendiri. Jadi, grafik fungsi trigonometri itu adalah sebuah grafik yang mana fungsi pembentuknya merupakan fungsi trigonometri yang terdiri dari sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk sudut yang biasa dipakai itu dari 0 hingga 360 derajat. Kemudian, untuk mencari nilai trigonometri itu sendiri, dapat dengan menggunakan segitiga siku-siku dalam lingkaran dengan jari-jari satu, yang mana menggunakan suatu sudut tertentu. Nah, saya akan menjelaskan materi ini menggunakan GeoGebra. Jadi, seperti ini. Metode yang akan saya gunakan itu dengan menggunakan lingkaran satuan. Jadi untuk menggambar grafik fungsi trigonometri itu terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan tabel dan juga menggunakan lingkaran satuan. Dan di sini saya menggunakan lingkaran satuan. Kemudian di sini ada alfa. Alfa itu apa sih? Jadi alfa itu nantinya sudut yang ada pada segitiga siku-siku untuk menentukan nilai dari kosinus. Misalkan kita geser. Nah, maka di sini akan terlihat segitiga ADC, yang mana dia adalah segitiga siku-siku untuk menentukan nilai dari kosinus. Maka akan saya jelaskan untuk AD itu apa sih? Jadi AD kalau dalam istilah trigonometri itu dia berperan sebagai X atau biasa disebut dengan samping. Kemudian untuk CD ini adalah Y atau biasa disebut dengan depan. Kemudian untuk AC ini adalah R atau biasa disebut dengan jari-jari. Bisa teman-teman perhatikan, misalkan alfa ini saya geser, maka panjang AD dan CD itu akan berubah. Di bawah ini, maka teman-teman perhatikan, dia akan berubah. Kemudian, kenapa untuk AC tidak berubah? Karena AC seperti yang saya jelaskan tadi, AC itu merupakan jari-jari. Jadi berapapun alfa yang terbentuk dalam segitiga siku-siku tersebut tidak akan mempengaruhi nilai dari AC. Jadi nilai AC itu tetap. Kemudian kita lanjutkan ke nilai kosinus. Itu untuk rumusnya kosinus itu X per R atau samping per miring. Jadi dalam segitiga ini yang berperan sebagai samping itu adalah AD dan yang miring itu adalah AC. Jadi untuk panjang CD dalam fungsi kosinus, CD atau Y ini tidak berpengaruh pada nilai kosinus. Kita mulai dari alfa sama dengan 0. Nah, maka di sini panjang AC dan AD-nya itu sama, yaitu 1. Maka nilai cos 0 itu adalah 1. Kemudian misalkan kita ambil sudut istimewa 30 derajat. 30 derajat. Nah, maka di sini terlihat bahwa panjang AD itu 0,87, kemudian panjang AC-nya 1. Karena panjang AC tadi tetap 1, 0,87. Atau misalkan dalam bentuk akar, itu cos 30 derajat adalah setengah akar 3.
Kemudian kita lanjutkan pada alfa 90 derajat. Nah, nilai alfa 90 derajat itu 0, karena di sini panjang AD-nya itu 0. Suatu pecahan yang pembilangnya 0, itu hasilnya akan 0. Kemudian bagaimana untuk grafiknya? Jadi, grafik ini ditentukan dari nilai cos itu sendiri. Bisa teman-teman perhatikan. Jadi misalkan cos 0, itu titiknya berada di Y sama dengan 1. Kemudian, jika kita geser, nah, misalkan alfanya 90 derajat, maka di sini dia berhenti di Y sama dengan 0, karena nilai cos 90 derajat itu sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan lagi di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu nilainya minus, karena fungsi trigonometri pada kuadran 2 yang bernilai positif itu hanyalah sinus. Kemudian kita geser lagi ke alfa sama dengan 180 derajat. Itu min 1, karena nilai cosinus 180 derajat itu min 1, maka pada grafiknya dia berhenti di Y sama dengan min 1. Kemudian kita geser lagi di kuadran 4. Jadi mulai di kuadran 4 itu nilai cosinus sudah bernilai positif lagi, sampai dia berhenti pada 1 lagi, karena nilai cosinus 360 derajat itu sama dengan cosinus 0, yaitu 1. Misalkan kita jalankan. Nah, jadi bisa diperhatikan bahwa grafik fungsi cosinus itu berjalan dari Y sama dengan 1. Karena fungsi umum itu Y sama dengan cos X. Maka jika cos 0, Y sama dengan cos 0, maka Y sama dengan 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai grafik fungsi cosinus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.